Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham Bank Mini yang tanggal 5 November 2021 mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Oke, sebelum kita masuk ke analisa, kita jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Buat teman-teman yang sudah menonton, sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Oke, kita masuk ke analisanya. Saham-saham Bank Mini tersebut ada beberapa yang tanggal 5 November kemarin mengalami kenaikan. Salah satunya ada BNBA atau Bank Bumi Arta. Kalau kita lihat secara candle, kenaikannya arah ya, 24,92% ke level 2080. Untuk saham BNBA ini volumenya juga cukup oke ya. Volumenya banyak, garis EMA mengarah ke atas, garis MACD juga mengarah ke atas. Nah, tetapi karena saham ini cukup cukup riskan sih, karena sudah break dari resistennya di sekitar 1800. Seperti itu, sudah break dari 1800 dengan candle yang cukup solid, maka bisa dipastikan pasti break dari 1800 maupun yang di level psikologisnya di sekitar 2000. Biasanya kalau arah kan langsung loncat ya, gap up gitu. Jadi hampir dipastikan ke break juga yang level 2000-annya. Seperti itu. Buat teman-teman yang mau ngejar saham ini, sebaiknya saya menyarankan sebaiknya jangan dikejar karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat dari supportnya yang di sini di sekitar 1400 sampai dengan sekarang sudah naik sekitar 47%. Seperti itu, sudah hampir 50%, maka kenaikannya sudah cukup tinggi, sebaiknya jangan dikejar. Karena takutnya seperti yang sebelumnya, BNBA ini sempat dibawa naik ke level tertingginya, all time high-nya di sekitar 3315, kemudian ARB berjilid-jilid. ARB berjilid-jilid. Seperti itu, kasihan. Buat teman-teman yang tidak kurang paham, jadi beli ini arah-arah dikejar, dipom-pom, dinaikkan. Ketika beli di pucuk, kemudian ARB berjilid-jilid, kan kasihan. Seperti itu. Jadi sebaiknya saya tidak menyarankan untuk entry di saham BNBA karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Seperti itu untuk saham BNBA. Buat teman-teman yang sudah punya saham BNBA, mungkin di sekitar 1400 sampai dengan 1500, atau bahkan yang kemarin dapat sebelum arah di sekitar 1600-an, karena saya sendiri kemarin sempat trade di sini ya, fast trade di saham BNBA, saya TikTok beberapa kali. Sempat saya lepas karena saham BNBA ini gagal lock arah itu sebanyak 2 atau 3 kali. Seperti itu, jadi saya lepas saham ini. Seperti itu, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila break dari level support psikologisnya di level 2000. Tetapi kalau misalnya masih berlanjut, maka hold saja saham ini selama masih bertahan dan pakai trailing stop ya, seperti itu. Jadi trailing stopnya diangkat terus sesuai dengan kenaikannya. Jadi biarkan saham BNBA ini naik sampai ke manapun tidak apa-apa selama kalian sudah punya di daerah bawah ya, sudah floating profit. Pasanglah trailing stop, jadi ketika nyentuh trailing stopnya sudah cut, daripada nanti ARB berjilid-jilid. Seperti itu. Itu untuk analisa BNBA. Kita selanjutnya BGTG atau Bank Ganesha. Untuk Bank Ganesha sendiri tanggal 5 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,28%.
masih di tengah-tengah ya, antara garis EMA 50 maupun 150-nya. Untuk garis EMA CD-nya mulai mengarah ke atas, volume juga cukup oke. Jadi untuk saham BGTG, kita coba lihat broker summary-nya, confirm ke broker BGTG. Untuk BGTG sendiri ada sedikit akumulasi oleh DR, aset, YJ, YP, AK. Sedangkan yang jual ada GR, XC, ini ajaib ya, SQ, YU, CC. Seperti itu. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 193 sampai dengan 199 sampai 200-an itu masih ada. Jadi kalau kita lihat di akumulasinya di sekitar 200-an, berarti masih ada floating loss ya buat beberapa broker. Jadi masih ada kemungkinan saham BGTG ini akan dinaikkan kembali minimal ke resisten di sekitar 206. Kalau kita lihat di sekitar 200, kalau di angka 206 untuk jualan yang di broker summary-nya agak berat ya. Minimal di atas 206 itu masih mungkin karena akumulasinya di sekitar 200. Kalau 6 poin hanya 3% ya. Gak cukup untuk fee sama buang barangnya, seperti itu. Jadi masih ada potensi saham BGTG ini dibuat naik. Buat teman-teman yang belum punya barang, sebaiknya tunggu saja kalau dikasih ya. 183 sampai dengan 187 seperti itu, tunggu aja di daerah sana kalau dikasih. Atau kalau mau ketika break di resistennya di sekitar 206 seperti itu baru entry. Buat teman-teman yang sudah punya saham ini, hold saja saham ini selama masih bertahan di EMA 150-nya di sekitar 180 seperti itu. Berikutnya ada saham Dinar atau Bank Oke. Untuk Dinar sendiri pada tanggal 5 November 2021 mengalami koreksi sebesar 4,55% ke level 252. Kalau kita cek sempat dibawa naik ya. Level tertingginya di sekitar 276, kemudian dibawa turun kembali ke 250-an sekitar itu. Untuk garis EMA 50 maupun 150-nya masih berdekatan ya, di antara 260 dengan 250. Seperti itu. Untuk EMA CD-nya mulai mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary-nya. Oke, Dinar ada sedikit akumulasi ya. Ada XA, MG, AG, LG, CP. Yang jual ada NI, SQ, PD, YJ, SA. Untuk rata-ratanya di sekitar 250-an sampai dengan 260. Kalau 250-an mungkin masih BEP ya. Tapi kalau 260 sudah rugi. Floating loss seperti itu. Jadi kembali lagi Kak, kalau momentumnya ada, saham Dinar ini akan dibuat retest ke minimal ke support resistennya di sekitar 280 atau sampai dengan 300. Tetapi perlu kita tahu kalau untuk saham volatilitasnya cukup tinggi ya, karena sidonya cukup panjang-panjang. Jadi ada kemungkinan begitu nyentuh 300 atau 280 dibawa turun kembali seperti itu. Oke, karena ini berdekatan dengan EMA 50 maupun 150-nya, jadi saya tidak merekomendasikan untuk buy atau buy dulu, wait and see dulu aja, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya saham ini selama masih bertahan di atas 250 atau di atas 240 masih bisa hold saja saham ini, seperti itu.
Untuk berikutnya saham BCIC, tapi secara candle kurang. Oke, BCIC ini juga naik cukup signifikan, bahkan sempat arah di sekitar 264, sempat tektok beberapa kali saya juga, cuma pada waktu penutupannya ditutup turun di bawah sekitar 256an, sekitar segitu. Oke, jadi BABP ya, kita coba lihat BABP. Oke, BABP sendiri gagal bertahan di support kuatnya di sekitar 226 ya. Masih gagal bertahan di support 226, di retest juga masih gagal break lagi. Jadi saya skip karena cenderungnya masih turun. Ada potensi penurunan sampai maksimal di sekitar perkiraan ya, di sekitar 144. Seperti itu untuk saham BABP. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.